Samila adalah seorang pemimpin kelompok revolusioner yang berusaha untuk menggulingkan kepemimpinan daripada Kaisar Tsar pada saat itu. Mereka hidup di tenda-tenda dan berpindah-pindah di padang gurun. Suatu hari, pengawalnya memberitahukan bahwa ada yang mencuri persediaan makanan mereka, sehingga membuat Samila menjadi begitu marah dan akhirnya dia memberikan suatu perintah bahwa siapa yang mencuri persediaan makanan mereka akan dihukum 50 kali cambukan. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, semua aman dan tidak ada yang mencuri. Tetapi minggu yang keempat, pengawalnya datang kembali dan memberitahukan bahwa ada seorang ibu yang sudah tua mencuri persediaan makanan mereka, dan ternyata ibu ini adalah ibu Samila sendiri. Hal ini membuat Samila menjadi begitu gundah gulana. Dia harus menjalankan keadilannya dan juga kasihnya terhadap ibunya. Dan akhirnya dia memutuskan menggantikan dirinya untuk dicambuk, untuk menunjukkan kasihnya terhadap ibunya dan keadilan terhadap hukum yang sudah dia berikan. Begitu juga dengan Tuhan. Dia menggantikan diri kita mati di atas kayu salib supaya bukan kita yang mendapatkan hukuman itu. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya. Setiap kita yang sudah jatuh dalam dosa, kita pasti mendapatkan hukuman. Kita mendapatkan hukuman yang kekal, yaitu kematian. Tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada setiap kita, Dia rela menggantikan dirinya sendiri untuk mati bagi setiap kita supaya kita memperoleh kehidupan. Hal itu dapat kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di dalam momen Prapaskah ini kita mengingat akan perjalanan Yesus ke kayu salib menanggung dosa kita. Begitu menyedihkan dan begitu berat yang dialami oleh Yesus. Dia harus berpeluh darah, dia takut, dia harus mengalami siksa cambuk, diludahi, bahkan dia harus diolok-olok, jubahnya harus dibagi-bagikan. Dan hal itu tentu menyakitkan hatinya, tetapi demi cintanya yang begitu besar, dia rela memikul dosa kita sendiri supaya kita memperoleh kehidupan di dalam Dia. Maka apa yang kita lakukan selama ini terhadap Yesus yang telah memikul dosa kita, yang telah memberikan kehidupan buat kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah memberikan kehidupan yang kekal buat kita? Bukankah sepatutnya kita harus mengucap syukur kepada Dia oleh karena cintanya yang begitu besar? Tetapi apa yang selama ini telah kita lakukan terhadap Dia? Kita sering kali menyakiti Dia. Tapi mari di dalam momen Paskah ini, kita mau merendahkan hati, melihat diri kita, betapa kita berdosa dan betapa kasih-Nya begitu besar buat kita, yang telah rela memikul salib ganti setiap kita. Pandanglah Yesus yang telah menghapus dosamu, yang telah menyelamatkan hidupmu, dan telah memberikan segalanya untuk setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memikul dosa kami di atas kayu salib, supaya kami yang dulunya mati memperoleh hidup di dalam Engkau, dan kami bersyukur kami boleh diselamatkan di dalam cinta dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.